aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan kehidupan yang baik di dunia, maka hendaklah dia memiliki ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kehidupan yang akhirat yang baik, maka hendaklah dia memiliki ilmu. Dan barang siapa yang ingin hidup di dunia dan di akhirat baik, maka hendaklah memiliki ilmu. Karena Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah, selalu dan senantiasa kita haturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena tanpa rahmat, maghfirah, inayah, ma'unah, kita tidak mungkin bisa berada di tempat yang insyaallah penuh dengan keberkahan ini. Salawat beriring salam tak lupa kita selalu haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan juga para sahabat-sahabat dan tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dan juga kita yang berada pada majlis ini yang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kelak kita di akhirat diberikan syafaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa bermuajahah kembali, berkumpul di sini dalam rangka thalabul ilm, yaitu sama-sama mencari ilmu. Termasuk saya juga di sini juga sedang belajar, bukan mengajar. Jadi kita semua di sini adalah thalabul ilmi. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian, walladzina utul ilma, dan orang-orang yang mencari ilmu, darajat, dengan beberapa tingkatan derajat. Ini saking mulianya orang beriman yang mencari ilmu. Bahkan dalam hadis-hadis Rasulullah sudah sangat banyak ya terkait dengan kelebihan keutamaan orang-orang yang mencari ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan jalan kepadanya menuju surga. Termasuk ketika Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan Nabi Adam pertama kali kepada sairil malaika wal jin, kepada para malaikat dan para jin,
Allah Subhanahu wa taala membanggakan Nabi Adam dengan keilmuannya. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala membanggakan Nabi Adam atas keilmuannya. Ketika Nabi Adam disuruh memberitahu kepada para malaikat dan jin terkait dengan nama-nama yang ada di alam semesta ini, maka para malaikat takjub dengan keilmuan Nabi Adam. Ini nikmat yang paling utama yang harus kita syukuri tentunya adalah nikmat iman dan Islam. Namun kita tidak akan bisa beriman dengan sempurna, berislam dengan sempurna tanpa didasari ilmu. Ya. Seperti kata Imam Syafi'i, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan kehidupan yang baik di dunia, maka hendaklah dia memiliki ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kehidupan yang akhirat yang baik, maka hendaklah dia memiliki ilmu. Dan barang siapa yang ingin hidup di dunia dan di akhirat baik, maka hendaklah memiliki ilmu. Karena ilmu ini adalah suatu yang sangat spesial, ya. Alhamdulillah, ya. Pada malam hari ini kita berkumpul di sini untuk dalam rangka thalabul ilmi, bersama-sama kita niatkan hati kita, luruskan niat kita untuk bersama-sama mencari ilmu. Pada malam hari ini kita akan membicarakan atau membahas terkait dengan rukhsah. Ada yang pernah dengar apa itu rukhsah? Ya, mungkin beberapa sudah pernah atau familiar terkait dengan kalimat rukhsah di sini. Ya, rukhsah ini merupakan suatu anugerah yang Allah berikan hanya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rukhsah ini ya merupakan fadilah, keutamaan yang hanya diberikan Allah kepada umat Nabi. Sedangkan umat-umat terdahulu tidak ada yang diberikan rukhsah. Semuanya tidak ada yang diberikan rukhsah, hanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa itu rukhsah? Baik, kita akan bahas secara bahasa. Kata rukhsah jika ditombahkan khatnya berarti sesuatu yang lembut atau halus. Jika disukutkan khatnya memiliki arti murah, ya. Mudah dan ringan. Kata ini berasal dari kata bentuk lampau atau fi'il madhi dari rakhasah, ya, yang bermakna telah menurunkan atau telah mengurangkan. Jadi rukhsah itu berasal dari kalimat rakhasah, artinya fi'il madhi yang berarti mengurangi atau menurunkan. Seseorang yang dapat keringanan disebut dengan rakhis. Orang yang mendapatkan keringanan disebut rakhis. Huruf kha dibaca fathah menjadi rukhsah, maka ia adalah bentuk, ya, bentuk ungkapan tentang seseorang yang mengambil atau menjalankan rukhsah seperti yang disebutkan oleh Amidi. Amidi ini ahli bahasa, beliau ulama salaf, ya, ulama salaf. Namun kata ini tidak digabungkan dengan kata lain memiliki makna yang sama. Misalnya ungkapan rukhsah as-si'ru, maka berarti harga yang ringan atau murah. Baik, secara istilah rukhsah menurut Imam Al-Ghazali mendefinisikan rukhsah sebagai sesuatu yang dibolehkan kepada seseorang yang sudah mukallaf untuk melakukannya karena uzur. Ya, jadi rukhsah itu dibolehkan kepada seseorang yang sudah mukallaf. Apa itu mukallaf? Orang yang sudah mukallaf artinya orang yang sudah dibebankan syariat, orang yang sudah ditulis dosa dan pahalanya atau ketidakmampuannya. Ya, jadi akibat uzur ini halangan. Uzur itu halangan atau ketidakmampuan.
karena sesuatu yang membuatnya tidak mampu. Contohnya orang yang tidak bisa salat berdiri karena kakinya mengalami sakit yang luar biasa, boleh dalam keadaan duduk. Nah, ini rukhsah namanya ya. Lalu yang kedua, menurut Imam Syatibi berpendapat bahwa rukhsah adalah sesuatu yang disyariatkan karena uzur yang sulit sebagai pengecualian dari hukum yang bersifat umum, perbuatan yang dilarang pada asalnya dengan hanya mencukupkan pada saat dibutuhkannya. Jadi menurut Imam Syatibi, rukhsah itu adalah sesuatu yang hanya dibolehkan dalam suatu kondisi tertentu dan hanya boleh pada saat itu juga, tidak boleh diulang-ulang karena memang ketidakmampuannya. Jadi ada sedikit perbedaan tapi pada intinya sama. Rukhsah merupakan suatu keringanan akibat uzur atau ketidakmampuan ya. Itu rukhsah secara Islam. Dalam kitabnya Imam Al-Baitawi mendefinisikan rukhsah al-hukmu tsabit ala khilafid dalil li'adrin, hukum yang berlaku menyelisihi dalil syar'i yang ada dikarenakan adanya halangan uzur ya. Jadi intinya sama, hanya definisinya yang sedikit berbeda. Jadi kalau menurut Imam Al-Baitawi di sini, rukhsah adalah hukum yang berlaku namun menyelisihi dari hukum yang sudah ada. Seperti sholat harus berdiri, ini boleh duduk. Ini kan menyelisihi syariat yang sudah ada gitu ya. Tapi diakibatkan karena adanya uzur atau halangan. Baik. Di sini kita akan membahas, dari tadi kita berdua membahas tentang uzur. Apa itu uzur? Uzur apa saja yang dibolehkan ketika seseorang mendapatkan rukhsah ya. Uzur seperti apa? Apakah contoh ya, orang boleh tidak puasa kalau dia sakit begitu ya. Orang boleh tidak puasa Ramadan asalkan dia sakit, tapi wajib menggantinya di hari-hari selain bulan Ramadan. Tapi kriteria sakit seperti apa yang boleh gitu? Apakah ketika kita terbentur kaki kita dengan tiang lalu sakit, aduh saya sakit, saya gak mau puasa gitu, karena udah sakit ya? Tidak seperti itu ya. Ada batasan-batasannya. Atau ada yang mungkin menjahit ketusuk jarum, aduh keluar darah sakit, saya boleh gak puasa nih karena saya sakit ya? Tidak seperti itu gitu. Itu bukan kriterianya. Baik. Yang dimaksud perkataan uzur dalam kaitan sebab bolehnya mengambil hukum rukhsah, maksudnya adalah karena hal sebagaimana berikut. Ini menurut mazhab Imam Syafi'i tentunya ya, karena di sini kita adalah Syafi'i ya, orang-orang yang bermazhab Imam Syafi'i. Yang pertama, ditemuinya masyaqqah atau kesulitan. Yang pertama karena dia menemui masyaqqah atau kesulitan. Yang kedua, adanya hajat atau keperluan. Adanya hajat ya. Ini hajat yang seperti apa nanti kita bahas. Lalu yang ketiga, darurat. Nah, termasuk dengan darurat ya. Darurat juga ada batasannya ya. Ad-daruratu tubihul mahdurat gitu ya. Kedaruratan itu membolehkan hal-hal yang dilarang. Tapi kedaruratan seperti apa gitu ya? Tidak semua kedaruratan diperbolehkan, hanya ada batasan-batasan. Maka yang dimaksud uzur di sini adalah suatu yang timbul bersamanya persyariatan hukum, seperti mengalami kesulitan, adanya hajat, atau dalam keadaan darurat. Oleh karenanya tidak masuk dalam kategori uzur seperti haid bagi wanita, sebab persyariatan tidak timbul bersamanya. Jadi maksudnya di sini adalah ketika seorang wanita sedang haid ya, itu bukan termasuk dari rukhsah, bukan termasuk dari uzur gitu ya. Dia kenapa tidak berpuasa di bulan Ramadan? Karena dia haid gitu ya. Jadi haid ini bukan rukhsahnya ya, bukan rukhsahnya, namun sebabnya. Beda ya, rukhsah dengan sabab gitu ya. Jadi kalau rukhsah itu sesuatu yang timbul karena bukan sesuatu yang biasa terjadi gitu. Artinya hal tersebut jarang terjadi.
seperti sakit gitu kan jarang. Kan nggak ada orang yang sakit sepanjang tahun gitu. Ada mungkin tapi jarang gitu ya. Tapi kalau haid ini kan sesuatu yang terjadi berulang-ulang setiap bulannya. Nah ini bukan termasuk rukhsah kalau apa namanya haid gitu ya. Sebab rukhsah. Rukhsah atau keringanan tidaklah terjadi begitu saja yang memiliki sebab adanya pelaksanaan rukhsah tersebut. Jadi rukhsah ini ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan rukhsah kepada umat Nabi Muhammad SAW? Karena ya beberapa alasan. Para ulama sudah mengumpulkannya ya, tinggal kita mempelajarinya dan mengamalkannya. Yang pertama, sebab rukhsah yang pertama adalah bepergian. Seorang yang dalam keadaan safar, perjalanan, diberikan keringanan untuk mengqashar salatnya atau memendekkan salat atau menjamak atau mengumpulkan salatnya dalam satu waktu. 2 waktu digugurkan jadi 1 waktu. Atau tidak berpuasa selama pada masa safarnya. Bepergian itu pun ya ada batasannya. Dalam mazhab Imam Syafi'i ya kita diberikan batasan kalau jarak gitu ya sekitar 83 km atau jarak kalau dari sini ke Bandung itu udah cukup gitu ya. Kalau ada yang bepergian ingin pergi ke Bandung atau pergi ke mana? Bogor, tapi Bogornya ke puncak gitu, daerah mana? Cisarua namanya. Kalau dilihat dari maps itu sudah memenuhi kriteria gitu ya. Jadi boleh mengqashar atau menjamak salat. Jadi di sini sebab yang pertama adalah bepergian. Kenapa kok bepergian diberikan rukhsah? Ini kisahnya unik ini ya. Dulu di zaman Rasulullah belum ada pesawat, belum ada mobil. Ketika Rasulullah dan para sahabat safar bepergian ya, beliau harus membawa berbagai macam perbekalan termasuk kendaraan ya, unta gitu ya. Unta itu pun harus ada unta satu yang hanya fokus untuk membawa perbekalan saja ya. Ketika perbekalan habis di tengah jalan, mau nggak mau untanya harus disembelih. Ini saking sulitnya perjalanan di zaman dulu ya. Perjalanannya berhari-hari, terus menghadapi tandusnya padang pasir begitu ya. Berbeda dengan perjalanan sekarang, tinggal duduk pakai AC tidur. Bangun-bangun udah nyampe. Apalagi cuma ke Jawa Tengah gitu ya. Berangkat malam pagi udah nyampe ya. Jadi cukup mudah gitu ya. Kenapa kok rukhsah ini diberikan? Padahal zaman sekarang sudah modern. Itulah keringanan yang diberikan Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, masih kurang apa? Allah sudah memberikan keringanan, masa ketika safar kita tidak sholat? Sholatlah 2 rakaat, kalau 4 rakaat boleh dikosor jadi 2, atau kalaupun waktunya mepet dijamak saja, entah jamak takdim atau jamak takhir gitu. Ini saking ya sayangnya Rasulullah SAW kepada umatnya. Nah, ini pemberian yang luar biasa ya. Lalu yang kedua, sebab karena sakit. Ketika seorang dalam keadaan sakit, maka boleh baginya untuk meninggalkan hal-hal kewajiban ya, seperti berpuasa di bulan Ramadan gitu ya. Namun sakitnya tentu sakit yang memang tidak memungkinkan baginya untuk berpuasa ya. Sakit yang memang harus dia minum obat, harus diinfus, atau dia diopnam, dirawat dan lain sebagainya. Jadi sakitnya benar-benar sakit beneran begitu ya. Bukan hanya sekedar sakit yang hanya kena jarum tadi ya. Kena jarum, aduh sakit, saya boleh nggak puasa ya, nggak seperti itu gitu ya. Itu terlalu menyepelekan, bukan keringanan itu ya, jadi sakit yang memang tidak memungkinkan untuk tidak berpuasa ya. Lalu yang ketiga, lupa. Nah ini apa namanya ya, sesuatu yang sangat apa istilahnya, sangat mudah sekali ya, terjadi pada umat manusia. Kita kan manusia, dalam bahasa Arab disebut al-insan.
Al-insan itu dari kalimat nasiya yansa, artinya lupa. Jadi kodratnya manusia adalah pelupa. Tapi jangan sering lupa, pikun namanya. Insya Allah di sini tidak ada yang pikun ya. Jadi pikun itu adalah penyakit ya, bukan kebiasaan lagi, tapi penyakit kalau pikun itu. Biasanya terjadi pada orang-orang yang sudah berusia lansia gitu, lanjut usia. Di sini masih muda-muda, masih suka futsalan begitu ya, masih suka olahraga, masih suka ke Cives jalan-jalan gitu. Insya Allah tidak lupa. Lupa seperti apa yang boleh ya? Lupa yang benar-benar lupa. Contohnya siang-siang bulan puasa, tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba wah buka kulkas minum begitu. Ketika ketemu sama istrinya, loh mas, gak puasa? Astagfirullah, lali aku deh. Beneran kok mas, beneran deh lali gitu ya, umpamanya itu. Nah ini boleh, walaupun sudah minum 1 liter gitu. Itu dilanjutkan saja puasanya. Ya, jangan ragu, kalau benar-benar lupa jangan ragu. Kalau ragu batal justru ya. Jangan ragu ya, harus yakin. Wah saya benar-benar lupa tadi, saya yakin gitu ya. Tapi jangan diyakinkan gitu. Ya. Lupa itu karena nggak ingat gitu ya. Benar nggak? Betul ya. Lupa itu karena nggak ingat. Jadi ya orang lupa itu diperbolehkan atau diberikan rukhsah ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh salat, ada kadang orang yang belum salat zuhur karena kesibukan gitu ya. Dia sibuk ini itu. Tiba-tiba asar. Lalu dia baru ingat, astagfirullah, saya belum salat zuhur. Ya, dia lupa kalau dia belum salat zuhur. Maka pada saat itu ketika sudah salat asar langsung mengqadha salat zuhurnya, membayarkan hutang salat zuhurnya yang sebelumnya. Ini karena lupa, boleh karena lupa ya. Lalu yang keempat karena kebodohan. Nah ini maksudnya adalah orang yang benar-benar gak tahu hukumnya itu halal apa haram, membatalkan apa tidak membatalkan dan lain sebagainya. Namun kebodohan di sini jangan dibiarkan ya. Kebodohan ini jangan dibiarkan. Karena zaman sekarang orang ngaji itu mudah gitu ya. Ngaji langsung bisa, ngaji online bisa, lihat di YouTube bisa. Jadi tinggal cari ya guru-gurunya yang tabar gitu, yang benar-benar bagus ya, yang benar-benar keilmuannya sanadnya jelas gitu. Jadi di sini kebodohan adalah bagi mereka yang memang masih istilahnya belum bisa atau belum tahu apa-apa. Contoh Sandia, kan Sandia kecil gitu ya. Tiba-tiba ambil Al-Quran didudukin, dosa nggak Sandia? Enggak, karena Sandia belum tahu. Beda lagi kalau bapaknya Sandia. Kalau bapaknya Sandia ngambil Al-Quran lalu didudukin, bahaya. Nah, ini ya beda lagi. Nah, bisa didemo ini penistaan ini ya. Jadi ini yang disebut dengan kebodohan. Kebodohan yang memang benar-benar orang yang belum tahu, ya. belum benar-benar belum tahu dan belum bisa mencari tahu gitu. Karena dia ya seperti tadi masih kecil dan lain sebagainya. Ya makanya sekarang di sini kita kan sudah punya nih fasilitas musola. Ayo ngaji biar tahu gitu. Enggak ah, saya biar bodoh aja biar gak dosa. Ya enggak seperti itu. Itu pemikiran yang salah begitu ya. Sama seperti ini kalau saya analogikan sederhana gitu ya. Orang makan itu biar apa? Biar kenyang begitu ya. Contohnya orang makan kan biar kenyang. Lalu ketika dia sekedar makan gitu ya, tanpa tahu kalau itu bisa bikin kenyang, apakah dia ketika makan cukup makan tapi sampai tidak kenyang atau sampai kenyang begitu? Maksudnya begini. Jadi ketika orang makan kan tujuannya untuk kenyang. Dia tahu kalau makannya itu untuk kenyang. Nah, kalau anak kecil gitu, anak kecil yang masih bayi gitu ya, mereka makan, apakah mereka tahu kalau mereka disuruh makan biar mereka kenyang? Enggak tahu. Mereka itu cuma disuapin makan saja. Bahkan kalau saking banyaknya mereka sampai gumoh begitu ya. Kalau anak kecil sampai gumoh.
karena mereka nggak tahu kapan mereka harus berhenti. Ya. Makanya di sini ya, kalau kita nggak tahu, nggak mau tahu kalau makan itu bisa bikin kenyang, bisa-bisa nanti kita sampai muntah ya makannya gitu ya. Jadi makanya di sini ya, orang yang belum tahu hendaklah mencari tahu, jangan diam saja. Udah saya nggak tahu aja, biar saya nggak dosa, nggak seperti itu ya. Itu bukan. Lalu yang kelima, sebab terjadinya rusuh adalah karena kesulitan. Nah, ini kesulitan dalam hal berbagai macam. Contoh ya. Ini maksudnya kesulitan di sini, kita tidak mampu melaksanakannya karena memang benar-benar kita merasakan sesuatu yang sangat menyulitkan diri kita. Contohnya, kita mau sholat gitu ya. Kita mau sholat. Contohnya, kita mau sholat. Ketika sholat, air mati begitu. Ketika waktu sholat, air mati. Gitu. Kita udah nyari kemana-mana, kita udah nyari ke bukit nggak ada, ke pesona nggak ada, ke TCI nggak ada. Sedangkan waktu sholat udah mau habis. Apa yang harus kita lakukan? Ya tayamum, gitu. Nggak harus memaksakan. Oh, saya harus ini beli air galon aja, beli air galon gitu ya. Tidak harus sebenarnya. Namun jika mampu ya silakan, nggak apa-apa. Ya. Wah, saya banyak uang ini, saya belilah 10 galon buat mandi, buat wudhu. Saya mau sempurna sholatnya gitu. Ya silahkan, nggak apa-apa. Tapi kalau tidak tidak mampu, kesulitan gitu ya, ya udah pakai tayamum saja. Itu termasuk rukhsah yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Ya, jika tidak ada air, fatayammamu sha'idan. Ya, kalian bertayamumlah ya. Bertayamumlah. Jadi tayamum ini di sini bukan sebagai pengganti wudhu ya, statusnya bukan pengganti wudhu. Namun karena rukhsah yang Allah berikan kepada kita boleh bertayamum untuk melaksanakan sholat ya, fardu. Itu pun sholat fardunya hanya satu kali. Sholat fardu kedua ya harus tayamum lagi seperti itu. Beda dengan wudhu. Kalau wudhu selama belum batal, mau sholat 5 waktu sekalipun kalau belum batal ya silahkan. Pokoknya subuh dia bangun wudu sampai zuhur nggak kentut ya, nggak buang air dan lain-lain, sholat asar pun gitu, isya, maghrib gitu, semuanya dilaksanakan. Luar biasa kalau seperti ya. Atau mungkin punya penyakit gitu, bahaya. Orang yang tidak bisa kentut kan punya penyakit gitu, jangan ditahan. Tapi tahu tempat juga ya kalau kentut ya. Kentut jangan ditahan tapi harus tahu tempat. Lalu yang keenam, karena paksaan. Nah, ini ya. Maksudnya paksaan di sini ya, sesuatu yang dikerjakan karena memang terpaksa gitu. Contoh, kita ketika umpamanya ada di sini yang suka pergi ke gunung gitu. Daki gunung, ada nggak di sini? Suka mendaki gunung umpamanya. Di tengah perjalanan ya, bekalnya habis dan dia kelaparan hampir mati gitu. Karena bekal habis, dia tersesat, kelaparan gitu. Lalu tiba-tiba ada seekor babi. Apakah boleh memakannya? Nah, boleh. Karena terpaksa. Bolehnya hanya saat itu juga. Jangan dipotong di situ, sisanya dibawa pulang, dimakan di rumah. Ya enggak seperti itu gitu. Hanya di situ saja gitu ya. Karena dalam keadaan dia udah sekarat gitu, udah mau mati. Kalau nggak makan nih babi, dia mati. Bukan hanya pingsan atau mati, apalagi di tengah hutan gitu ya. Ini juga terkait dengan para sahabat begitu ya, dulu ya, ketika masih awal-awal Islam didakwahkan oleh Rasulullah SAW. Para sahabat diberikan keringanan untuk tidak mengakui keimanannya, karena kalau mengakui keimanannya mereka akan dibunuh oleh orang kafir Quraisy. Ya. Oleh Nabi disyaratkan seperti itu, sembunyikan keimanan kalian, karena itu akan menyelamatkan nyawa kalian. Jadi ketika mereka, kamu beriman gak kepada Muhammad? Dia boleh bilang tidak, saya tidak beriman. Namun dalam hatinya dia beriman, karena khawatir dia
dibunuh. Tapi tidak dengan sahabat Bilal bin Rabah ya. Bahkan beliau ditumpuk sekian batu di dadanya sampai sesak luar biasa hampir mati. Beliau tetap ya mengucapkan ahad itu yang beliau ucapkan ketika disiksa ya oleh kafir Quraisy untuk membatalkan keimanannya. Beliau berkata ahad, esa, Allah itu esa gitu. Jadi maksudnya Allah ahad ya. Jadi beliau tetap tidak menyembunyikan keimanannya. Jadi kalau terpaksa ya, terpaksanya itu ya syaratnya ya, syarat terpaksa itu mengancam jiwa gitu ya. Itu mengancam jiwa. Yang kedua mengancam harta ya. Ini yang terpaksa ya. Yang ketiga mengancam kehormatan begitu ya. Mengancam kehormatan jiwa, harta, kehormatan. Contoh kayak kasus pembegalan yang terjadi di Bekasi sama orang Madura gitu ya. Nah, mohon maaf ya, saya tidak bermaksud sombong. Mohon maaf sih ya. Jadi yang dibegal orang Madura, yang meninggal yang membegal gitu ya. Main-main seorang Madura. Tidak ya. Jadi kebetulan orang Maduranya jago pencak silat ya, jago pencak silat. Jadi ketika itu artinya dia akan dibunuh oleh begal dan diambil hartanya. Itu dua, udah nyawa, harta lagi yang mau diambil gitu ya. Jadi otomatis dia membela diri lalu secara tidak sengaja gitu beliau sampai membunuh begalnya. Apakah dia berdosa? Tidak, karena dia sedang ya mempertahankan jiwanya dan mempertahankan hartanya. Begitu ya. Ini contohnya terpaksa mengancam jiwa, harta dan martabat. Martabat itu artinya kehormatan begitu ya, kehormatan. Lalu yang ketujuh karena kurang akal atau disebut dengan orgil, orang gila. Apakah orang gila berdosa tidak sholat? Tidak gitu ya. Lalu timbul perbedaan pendapat ulama ya, terkait dengan hukum orang gila ini gimana nanti di akhirat. Ya, pendapat pertama, orang gila nanti di akhirat akan dijadikan tanah kembali, tidak jadi apa-apa. Ini pendapat pertama. Bahwasanya orang gila nanti ketika di yaumil hisab mereka akan menjadi tanah ya, tidak menjadi apa-apa. Lalu yang kedua, pendapat ulama yang kedua, bahwasanya orang yang gila ini yang dihisab adalah amal sebelum dia gila. Jika amalnya kebanyakan yang baik, yang saleh, maka dia masuk surga. Namun sebaliknya jika amal buruknya lebih banyak, dia masuk neraka dulu. Jika dia beriman gitu ya. Ini hukum orang gila gitu ya. Baik, itu saja terkait dengan sebab-sebab diperbolehkannya atau terjadinya rusuh ya. Saya ulang lagi. Yang pertama bepergian, yang kedua sakit, yang ketiga lupa, yang keempat karena bodoh, yang kelima kesulitan, yang keenam karena terpaksa atau paksaan, yang ketujuh karena gila atau kurang akal. Ya, itu sebab-sebab kenapa rusuh itu diberikan. Begitu ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk malam ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pekan-pekan selanjutnya. Ya, jika ada pertanyaan dipersilakan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.